Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, sobat Ngajak ID dimanapun berada, bertemu lagi bersama kami Ngajak ID yang seperti biasa kita mengupas hal-hal yang sangat viral, masya Allah. Viral ya. Spiral, Pak. Viral ya. Apa sih sekarang? Ya, ini berkaitan dengan drama Korea. Kenapa sih drama Korea itu? Akan nonton ya? Enggak juga. Nah, di sini ada yang sangat memilukan sekali ya. Orang yang banyak FOMO, orang yang banyak suka ngikut-ngikut, tapi dia nggak tahu makna itu gitu. Yang lebih mirisnya lagi, dia foto sama anaknya. Anaknya dia foto, dia kasih simbol itu tuh simbol yang enggak pantas gitu kan. Seharusnya dia harus tahu. Simbol apa? Namanya S-line. S-line. S-line itu adalah silent line. Yang dimana itu ya apa itu serangan? Silent itu adalah yang dimana itu yang diadopsi dari film drama Korea, yang dimana itu dia melihat S-line itu kan silent line itu benang-benang merah ya, yang ada di kepalanya itu menandakan bahwa dia itu seberapa banyak berhubungan badan. Coba kan aneh, tadi seorang ibu dengan anak karena dia nggak tahu apa maknanya kayak anaknya dikasih garis. Anaknya banyak coba kan. Ibunya cuma 2. Terus ada yang ke anaknya. Nauzubillah min dzalik, Nah, garisnya di mana? di atas kepala anaknya banyak. Jadi itu kalau mungkin yang belum tahu ya. Jadi di film itu dia tuh kayak kacamata ajaib itu. Nah, kalau pakai kacamata itu dia tuh bisa, jadi ada benang merah gitu. Benang dia, jadi kacamata itu kalau yang ada benang merahnya itu dia udah melakukan hubungan badan. Siapa? Film ya? Padahal film Korea, belum nikah. Editan aja. Ya belum nikah. Ada satu orang omnya tuh yang di peran utama itu banyak banget. Jadi akhirnya karena dia pakai kacamata itu ya diajakin mulu sama omnya, ya satu mobil di film itu ya. Ya karena dia udah ngeliat ininya kan banyak banget. Akhirnya dia nggak mau, dia tahu nih modus ini pasti gitu. Jadi ya kira-kira yang belum tahu kira-kira itu. Ya, jadi sobat Ngajak ID kurang lebihnya seperti itu ya yang telah dijelaskan. Namun di sini kan alhamdulillah sudah ada narasumber kita 4 masalah ya. Nanti mungkin apa sih cara menyikapinya, bagaimana tuh S-line berdampaknya bagi masyarakat, berdampaknya bagi remaja kita, atau untuk orang-orang yang suka FOMO kayak gitu kan. Kenapa sih harus kayak gitu? Kayak gitu. Sebelum itu diperkenalkan dulu, samping saya ada Kang Deddy, Kang Rizal, Kang Widi, Masya Allah, Kang Mas'ud, Masya Allah, dan Kang Mas'ud dan Ro'u, Masya Allah ya. Ya dimana nanti mereka akan menupas dari segi pemikiran mereka masing-masing boleh. Apakah sini ada yang pro dan kontra juga boleh, kayak gitu. Tapi harus ada alasannya, kayak gitu. Ya gimana, Kak? Gimana? Masalahnya apa? Masalahnya itu adalah mengapa fenomena seperti itu Jadi mungkin dia harus tahu dulu gitu. Iya, Dia harus tahu dulu kenapa ikut-ikutan kayak gitu. Jadi kalau di Menurut Kang Rab dulu deh gimana? Kalau menurut aku sih gini lah. Aku apa gue ya? Gue. Gue ya. Salah. Jadi kalau menurut gue, kayak pasti itu ya. Benang merah itu kalau yang FOMO itu kan kalau di dalam brandingnya, framing dari film itu kan sebuah hubungan di luar nikah. Jadi sebelum menikah gitu. Dan memang campaign drakor ini kan sangat sudah marak di mana-mana, di Netflix, mungkin di platform lainnya kan. Nah akhirnya ya banyak remaja-remaja itu coret-coret di atas kepala itu. Padahal belum nonton. Enggak, mungkin dia ya bisa jadi udah nonton atau bisa jadi ya FOMO. Yang mungkin dia tuh nggak tahu pesan yang
di film tuh apa, dia mungkin nggak tahu atau memang dia belum mendapatkan edukasi bahwa ya pacaran itu haram atau melakukan hubungan sebelum pernikahan itu ya dosa kan. Nah mungkin bisa jadi remaja-remaja sekarang tuh nggak tahu. Jadi bahkan kalau saya bilang ya, kalau dia sudah pacaran gitu, yang lucunya tuh mohon maaf gitu, jadi tangan benang merah ke kemaluan laki. Nah itu dia berarti wah berarti itu berarti kayak gitu ya. Iya makanya untuk itu Ya itu makanya harus berhati-hati. Itu sama aja Allah ya kayak kan. Allah aja kan menutup aib hambanya, ini malah menarik dia nih. tuh setelah tidak langsung kan membuka aibnya. Seberapa Iya. banyak dia main tangan coba sampai lagi. Jangan ada jangan. Ya cuman menariknya ada pesan yang kalau saya tuh, kalau kata apa ya, dalam hadis tuh semua umatku kumaafkan kecuali kan yang menampakkan dosa secara terang-terangnya. Nah itu. Jadi kan lagi Iya. secara tidak langsung mungkin ya dia menampakkan dosanya secara langsung. Bagi yang tahu kan. Berarti mungkin bagi dia udah nonton nih film itu, kemudian dia tahu maksud dari garis. Terus dia Terus pacaran terus buat garis gitu sama pacar. Terus dia memang udah pernah gitu. Kita kan yang orang luar kan, kita udah pernah. Iya maksudnya dia memang udah pernah misalkan. Iya, Terus garis sendiri. Iya. Kira-kira gitu kan fatal. Ya memang di sebelum tahun 2025 2024 kan, dulu kan kita pernah tuh sering ketika kita aktif di sekolah memaparkan survei ya kan, di kota-kota besar bahwasanya 80% anak-anak SMA itu sudah nggak perawan lagi. Di Indonesia loh. Azim. Jadi kalau misalkan S-line itu Marah. kemungkinan ya, mungkin kemudian mereka post digambar, ya mungkin ada nyambungnya juga kali. Iya bisa. Bahwasanya Ya, mereka ketika berpacaran misalkan sudah sampai sejauh itu gitu, bahkan sampai berganti-ganti gitu. Dan memang kan sejalan dengan hasil survei yang tahun-tahun berikutnya. Tahun ini belum ada. Tahun 2005 belum ada survei ke sekolah. Tapi kalau di survei kemungkinan besar memang remaja sekarang kan udah rusak lah. Ngeri banget ya pergaulannya Iya, itu. betul. Jadi Itu jadi kalau misalkan yang tahu, kalau misalkan nggak tahu FOMO juga gimana tuh? Kalau yang nggak tahu, ya namanya juga nggak tahu kan. Tapi kan hujatan itu harus. Ya kalau nggak tahu dimaafkan, tapi kalau udah tahu hapus. tapi ya memang sulit sih. Oke, itu pandangan dari Kang Deddy dan Kang siapa? Kalau dari Kang Rizal itu ada nggak sih indikasinya anak-anak sekarang itu kenapa sih kalau ada yang viral selalu aja ingin gatel tangannya itu biar FYP gitu ya? FYP. Itu gimana? Kalau menurut saya pribadi memang salah satu bentuk gaya Barat ya menjajah sebuah negeri terutama dengan Islam adalah Bisa jadi. itu bukan hanya yang sifatnya itu militer, tapi untuk era sekarang itu lebih kepada kalau untuk remaja ya, anak-anak remaja terutama Gen Z itu lebih kepada tontonan ya. Jadi tontonan yang kemudian diisi dengan hal-hal yang memang nggak ada faedahnya, terutama adalah masalah percintaan. Apalagi percintaannya kan percintaan remaja sampai ke ranah dari hubungan seksual ya kan. Iya. Kemudian kan yang namanya remaja kan mau nggak mau ketika buka media sosial itu kan ketika film itu terangkat itu kan nanti kan muncul otomatis di IG-nya gitu kan, kemudian di YouTube-nya akhirnya mau kelihatan ya. Kelihatan ketika ngelihat penasaran ini apa sih ini kan gitu, cuma sekilas trailer akhirnya dicari tahu infonya, saya jadi tahu ya, kemudian ditonton sampai selesai. Setelah ditonton parahnya adalah ketika tontonan menjadi tuntunan, ya gitu. Dampaknya apa? Akhirnya apa yang terekam dalam kepalanya kemudian diaplikasikan dalam kehidupan itu bahaya gitu. Sampai-sampai tadi menjadikan film Korea tadi itu sebagai standar kehidupan mereka itu seperti itu. Jadi gaya mereka harus seperti mereka gitu kan, harus keren gitu kan. Kemudian pakaiannya juga barat-baratan gitu kan ya, karena itu modern. Ya.
Padahal di Islam sendiri kan itu dilarang. Itu aja sih. Berarti memang udah seakan-akan udah struktur ya. Iya. Jadi itu kan memang movie, food, fashion itu memang kan salah satu taktik barat untuk menyesatkan remaja-remaja muslim ya kayak gitu ya. Jadi memang sampai kapanpun itu kalau misalkan nggak ada yang menyuarakan kebenarannya gitu terus kan, apalagi kan negara yang seperti itu ya. Makanya harus ada komunitas-komunitas remaja yang melek. Melek, ya, seperti ngaji ID, jebret, ngaji ID, ya. Ngaji ID, ya. Yang Merek lain. Oh merek lain. Ya. Iya, jadi bagus ya Kang ya. neraka jahanam itu harus bisa kita kosongkan. Dikosongkan. Kita semua ini. Restart tuh kan kosongnya. Beda nggak bisa. Oke gitu Kang Deddy, Kang maksud gimana? Oke, nyimak dulu nggak apa-apa. Jadi solusinya gimana sih Kang Deddy nih? Solusinya gimana nih ya yang FOMO? Kan terkait dia tahu atau enggaknya pasti kan ada alasannya, apalagi yang tahu kayak gitu. Jadi memang kalau menurut saya ini fenomena di negara kita, remaja itu sukanya sekarang yang aneh-aneh ya. Aneh. Ada yang suka Korea ya kan, ada yang suka anime, Anime juga suka. sampai-sampai cosplay pakai bajunya ya kan di Yang ala-ala Goku ada tahu yang yang laki-lakinya ini, yang perempuan juga kan yang di cosplay kan yang nggak jelas gitu. Sampai jadi Nami, Robin itu banyak. Itu contohnya Angel tokoh-tokoh yang ya. nggak jelas lah gitu. Itu memang keanehan-keanehan terjadi pada remaja-remaja. Wabil khusus yang sedang kita bahas yaitu fenomena menampakkan, kalau misalkan itu dianggap kemaksiatan, itu menampakkan kemaksiatan dengan modus tertentu ya kan, dengan garis lah. Mungkin mereka merasa bangga gitu kalau garisnya banyak, misal oh saya punya ceweknya banyak nih, berarti garis banyak. Happy. Ya, ini menunjukkan memang kegagalan negara kita dalam mendidik remaja. Memang muaranya selalu ke kerusakan tuh negara. Ya, sampai-sampai kan Imam Ghazali kan mengatakan ya masyarakat rusak karena negaranya rusak. Negara rusak karena ulamanya rusak. Coba itu. Berarti ini karena tidak ada yang itu ya. Sekarang karena ulamanya nambang. Sekarang mau ngomong itu. Rusak. Jadi ulamanya Aduh. harusnya Saya mau keruk deh. Seharusnya tuh ke umat ya, bukan Iya, ke pribadi bukan sendiri. ke hutan. Hutan, ngapain Iya. berdakwah di hutan? Nambang. Astagfirullahaladzim. Jadi memang Aduh. kompleks banget gitu. Iya. Kalau remaja sekarang sebagaimana survei yang sering beredar dulu ketika remaja bahwa mereka usia SMA sudah berani sampai berbuat perzinahan seperti itu. Ya, masa depan mereka seperti apa gitu. Kita bisa bayangkan betapa hancurnya negara kita di masa yang akan datang kalau dibiarkan saja gitu. Maka negara harus turun tangan. Ya, harus menuntaskan sistem pendidikan yang benar gitu. Bukan sistem pendidikan yang asal semaunya dia, kemudian ganti-ganti kurikulum dan sebagainya, membuat pusing ya pelaku pendidikan, pendidiknya, gurunya, siswanya juga pusing gitu ya, gara-gara mengikuti kemauan dari pasar gitu, kemauan dari kapitalis. Ya, kita harus punya prinsip negara kita, dan juga ulamanya itu harus turun tangan ya, ulama turun tangan, sehingga ya turun tangannya ulama. Siapa yang didakwahi terutama oleh ulama? Pemerintah, pemimpinnya. Jadi ulama-ulama kalau di Indonesia ini ulama kan banyak banget ya, mulai dari di Jawa itu banyak banget ulamanya, dari Aceh sampai Papua. Kalau ulama-ulamanya fokus mendakwahi pemerintah, wahai pemerintah, ini tugas Anda gitu. Jangan fokusnya dakwah rakyat. Rakyat tuh udah capek, udah ini didakwah, diceramahin terus. Rakyat mah ngikutin aja, itu kan pemerintah mau ngapain aja pasti ngikut. Nah, kalau seandainya ulama bersatu yang didakwahi pemerintah kemudian merubah kebijakan sesuai dengan kemauan para ulama, syariat dan sebagainya, insya Allah beres semuanya. Kemauan ulamanya ulama yang lurus.
Iya, ulama yang benar-benar ulama. Iya. Sekarang kan kalau misalkan ulama nih, kalau ulama yang benar-benar ulama tuh sih nggak seperti apa? ya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada nggak? Kalau sekarang ada nggak? sih? Banyak. Banyak, masya Allah. Sekarang ulama nih berfatwa pilih di ini kan, contoh yang Sonohorek nih. Sonohorek menurut Bahsul Masail Oh iya betul. haram. Iya. Tapi apa yang terjadi? Dibuat mainan gitu. Oh, gitu. Ada yang nolak, ada yang dibikin Sonohoreknya versi halal Satu dan tuan, sebagainya. Kan satu konten. melecehkan fatwa gitu. Iya. Fatwa ulama menjadi bahan mainan. Gara-gara apa ya? Salahnya juga fokusnya ke masyarakat. Seharusnya Ulama tuh- dakwahnya masyarakat. ulama ke negara ya. Dakwahnya negara lah. Ya, gitu. Sehingga bisa berubah semuanya. Iya, jadi memang solusinya memang negara tetap ya kalau apa-apa tuh negara. Yang bisa menuntaskan secara tuntas itu negara. Negara yang 100%. menerapkan syariat Islam juga tentunya kan. Ya, Nggak sesuai harus- dengan ya. sugesti apa anjuran dari ulama Iya, gitu. Jadi memang zaman sekarang ini sulit sekali ya untuk membedakan mana yang alim, mana yang itu. Kalau dari segi apa namanya tatapan gitu, wajahnya gitu kita susah. Penampilan. Maksudnya. Tapi kalau misalkan ketika dia melakukan segala sesuatunya condong kemana itu udah ketahuan. Kayak tadi belusukan ke hutan, ya kan, ke tambang, itu udah ketahuan kan, kayak gitu. Ulama pakai sorban ke hutan. Ya, gitu. Jadi sobat Ngajak ID dimanapun berada, jadi solusinya adalah memang harus negara. Kenapa? Karena memang dari sekian banyak carut marut ya, kalau negaranya tuh abai, terus dia malah menekan rakyatnya, dia seharusnya itu ya ayolah gitu, dunia udah tua, mikir ke situ seharusnya ya. Iya. Dan kita juga hidup di dunia ini kan hanyalah sementara juga, ngeri banget kayak gitu-gitu. Makanya kita di sini Ngajak ID semata-mata tuh hanya mengingatkan saja, bukan memprovokasi, ya kan, bukan untuk menjilat, ya bahasanya menjilat. Ya enggak gitu ya. Memang kita pure untuk berdakwah lah itu ya, berdakwah di- Edukasi. kayak gitu. Baik, itu sih. Ada lagi kan? Tadi menarik, Ustaz. Jadi sepakat kan ya, berkaitan dengan bahwasannya remaja hari ini itu rusak ya kan, moralnya itu diakibatkan karena memang sekolah atau pendidikannya kurikulumnya juga nggak jelas. Kurikulum. Indonesia kan berapa kali ganti kurikulum Iya, ya kan. iya. Ini kan menandakan seriusan ya dari peran negara terhadap masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Akhirnya dampaknya tadi gitu kan. Remaja Indonesia ya, 80% tadi dikatakan itu sudah hamil luar nikah gitu kan. Kemudian belum kekerasan seksual, belum kemudian pembulian gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat realita hari ini itu sekolah itu ya, atau pendidikan itu, anak-anak ketika belajar berangkat sekolah ya, ketika duduk di bangku sekolah itu pengennya itu buru-buru pengen cepat selesai pulang gitu loh. Yang seharusnya idealnya anak-anak yang sekolah itu pengen lama di sekolah, tetapi kemudian hari ini kita lihat anak-anak itu pengen buru-buru pulang gitu kan. Sehingga yang jadi pertanyaan adalah bagaimana peran negara gitu kan, terkait mekanisme ya masalah pendidikan ini supaya pendidikan ini menarik bagi anak-anak ya, baik yang usianya kecil, remaja ataupun sampai di tingkat bangku kuliah. Itu ya. Jadi memang harus ada edukasi ya, yang dimana itu memang pendidikan itu berpengaruh besar ya dalam hal integritas pemikiran para remaja loh. Jadi dia nggak mudah untuk ngikut-ngikut, nggak mudah untuk FOMO kayak gitu ya, Kang Rob ya, semuanya ya sepakat ya. Jadi memang pada dasarnya itu semua harus ada peran negara lagi-lagi. Kita Untuk pendidikan fun. apa Kan fun? pendidikan menyenangkan. Iya. Seperti Ya sekarang kan tadi, jadi siswa itu di kelas nggak betah. Kenapa di kelas nggak betah? Karena pelajarannya membosankan. Kenapa pelajaran bosan? Karena gurunya nggak bisa jelasin misalkan. Kenapa gurunya nggak bisa jelasin? Karena dia nggak tahu metode. Kenapa nggak tahu metode? Karena dia bukan lulusan keguruan misalkan. Misal gitu kan, sebenarnya banyak faktor kenapa di kelas itu
membosankan. Padahal pelajaran itu kan kalau misalkan sesuai dengan bidangnya, kemudian metode yang tepat, ya, siswa itu akan senang gitu. Dan juga memang apa namanya, guru juga berperan penting kalau di dalam lingkungan kelas. Ya, nah kemudian harus memang sebenarnya dihidupkan ini sebenarnya iklim kompetensi sebenarnya, kompetisi. Ya, jadi persaingan itu harus dihidupkan antar siswa sehingga siswa itu terpacu gitu. Kalau kita melihat negara Cina sekarang, budaya itu membaca gila-gilaan ya. itu. Budaya membaca Ya, yang muncul di permukaan ya, maksudnya kita lihat di media sosial mereka gitu, betapa mereka itu baca di tempat umum, baca Iya, kalau di di luar bis negeri ya. baca, ya sambil nungguin baca. Bayangkan bedakan dengan negara kita, KP. yang di sekolah apa, di luar joget-joget. Jadi lebih hafal gerakan TikTok gitu ya daripada materi sekolah gitu. Itu karena sekolah menjadi tempat yang tidak menyenangkan. Berarti memang itu peran guru juga sih ya seharusnya ya. Lebih Pemerintah kuat, menyediakan fasilitas tenaga pengajar yang kompatibel. yang berkompetensi. Bagaimana menyediakan pengajar yang berkompetensi? Harus ya sistem pendidikannya juga yang menyesuaikan, yang bagus gitu. Iya. Kembali lagi kepada sistem sih sebenarnya. Cina bisa seperti itu ya karena sistem dia yang diperlakukan misalkan. Kayak negara-negara Eropa yang pendidikannya bagus walaupun belajarnya itu nggak terlalu lama misalkan. Kayak di misalkan Denmark, Jerman, ya kan, Swiss, itu kan nggak terlalu lama belajarnya, tapi mereka hasilnya bagus. Ya karena memang sistem pendidikan yang mereka buat itu udah terintegrasi gitu dari kecil, dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah itu sudah ada arahnya. Kalau di kita itu kan banyak yang nggak nyambung. Ya, misalkan lulusan mesin ya, kemudian jadi apa, lulusan sarjana ini harusnya nggak jadi guru malah jadi guru karena nggak ada pekerjaan lain gitu. Yang lulusan guru malah jadi nggak jelas gitu, Nggak sesuai backgroundnya. nggak sesuai background, nggak sesuai pendidikan. Tapi ya memang itu fakta, banyak banget di Indonesia. Jadi kalau dilihat dulu kan sarjana pendidikan di Indonesia itu kan yang S1 banyak. Banyak banget. Per Ekonomi tahun banyak. Per tahun Banyak. pasti Tapi kok Indonesia Lulus, ekonomi kan? nggak tumbuh-tumbuh, pendidikannya nggak bagus-bagus. Berarti memang bukan karena banyaknya orang. Bukan karena kekurangan tenaga SDM, integritasnya mungkin. tapi karena sistemnya nggak mendukung. Oh iya. Nih, fenomena pengangguran banyak banget. 1 juta apa 10 juta tuh kemarin? 7 juta lebih. Oh, Sarjananya 1 juta. Waduh. Tapi di sisi lain, perusahaan itu susah nyari tenaga kerja. aneh ya. yang Padahal sesuai. Kan, kita kan SDA banyak loh. Iya, SDM banyak. Hmm. Tapi perusahaan ketika dia mencari pekerja, susah cari yang sesuai. Jadi nggak nyambung nih. Persyaratannya banyak kali ya. Pekerjaannya yang nganggur banyak, di sisi lain perusahaan yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria perusahaan nggak ada. Ada tapi terbatas. Nggak ada. mungkin, nggak ada. Oh. Jadi mereka kan nggak, perusahaan itu kan nggak ngasal gitu. Ya misalkan kita punya perusahaan nih, mau rekrut orang ahli apa gitu, ahli mesin, yang benar-benar ahli nih, gitu. Yang lamar ya tadi guru, kemudian lulusan Apa bela SMA, pokoknya ya, biologi, SE gitu ya. sarjana ekonomi. Ya nggak nyambung gitu. Perusahaan nggak butuh mereka. Perusahaan butuhnya ahli, tapi ternyata nggak ada. Nggak ada. Di sisi lain manusia masyarakat itu pengennya kerjaan apapun, membludak kerja ya. apapun mau. Berarti memang S1 itu mindsetnya itu yang penting S1 gitu ya. Iya. Kalau sekarang mah ya. Sekarang kan iya kayak gitu. Iya. Perusahaan maunya yang berkompetensi tuh, tentunya dong. Berarti lulusan kita ya diragukan gitu. Kebanyakan gitu. Diragukan apa memang lapangan pekerjaannya bukan Lapangan kerjaan ada. bukan buat kita maksudnya gitu loh. Ya bukan buat yang lagi nyari itu. Ya, maksudnya asong eseng itu kan kesini kan dibuka. Nggak harus sebenarnya. Nggak harus juga. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Ya pengaruh ada cuma sedikit lah gitu. Ya asing dan asing itu. Ya memang kita juga misalkan ada orang
investor Indonesia punya bisnis di luar ya lebih nyaman kan dari Indonesia gitu, pekerjaannya kan udah nyambung. Itu mah sedikit aja sih, nggak terlalu banyak. Iya. Tapi dari sisi kompetensi dan kebutuhan suatu perusahaan, pasti perusahaan pengennya orang yang sudah kompetensinya bagus ya kan. Dan itu susah nyarinya. Sementara yang sarjana yang nganggur sekarang lulusan SMA tidak sesuai dengan kriteria perusahaan gitu masalahnya. Sehingga tetap lowongan sebenarnya ada, tapi bukan buat mereka gitu. Kasian di situ. Ya jadi nyambung banget ya dari integritas dia untuk menyikapi FOMO-FOMO tadi kayak S-Line dan sebagainya, Kak. Memang pendidikannya yang turun gitu ya, drastis kan. Pasti kan setiap tahun adalah yang lulusan SMK, lulusan akuntansi, Ada, lulusan S1, S2, S3 tuh banyak kayak gitu kan. Maksudnya tuh kampus tuh alhamdulillahnya tuh beroperasi terus, tapi apakah ada orang dalam? Walau alam suap ya kalau ngomong itu. Kalau si Bahlil ngomongnya kemarin, Bahlil. jangan sampai kampus itu mencetak sarjana nganggur. Padahal dia menteri loh. Masa menteri ngomong kayak gitu. Pada faktanya gimana? Faktanya memang kayak gitu kan. Ya Allah, Robi. Berarti memang nggak benar, dari pengelolaan pendidikannya udah nggak benar. Gitu. Iya. Sehingga hasilnya juga nggak benar, ya nggak sesuai. Nah, terus berarti remaja hari ini ya kan yang nganggur kemudian moralnya rusak kan ini mau ditanggung gimana? Negara ini lepas tangan gitu kan. Itulah ya salah satu akibat dari kapitalisme. Negara kapitalis itu kalau Kesenjangannya jauh. senjang jauh. Jadi menciptakan kesenjangan yang sangat jauh. Pengangguran biarin aja. Ya, biarin aja mereka pengangguran, nggak ada peduli. Yang penting negara itu nanti dikuras kalau sampai-sampai kan istilah kalau pengangguran nggak dicariin kerjaan sama negara, giliran udah punya kerja ditarik pajaknya. Nah Kapitalis. itu, ya Allah. Bahkan sekarang kondangan mau amplop kondangan mau dipajakin. Bukan Mau kondangan, dipajakin. bukan kondangannya sih, ada lagi tuh apa? Yang mau dipajakin juga tuh, yang aneh banget. Apa? Ya, semuanya pajakin nanti. Semua. Ini beli kopi aja dipajakin nih, kopi, beli air putih. Kadar nutrisi dia kalau nggak salah. Iya. Kadar Pajakin nutrisi melebihi. Matahari ya, apa sih namanya? Enggak kadar. Jadi ada makanan nih kadar nutrisinya tinggi deh kalau nggak salah. Atau itu dipajakin. Ya Allah. Ada itu. Iya, Jadi tuh iya. Gara-gara satu perempuan itu. satu perempuan. Yang Mbak Mul. Bukan? Mbak S. Mbak Mulyani maksudnya. Anak buahnya Mulyono. Oh iya lanjutkan. Astagfirullah. Jadi emang berdampak kemana-mana ya kalau kayak gitu ya, kalau udah rusak ya. Muaranya ke satu. Iya. Negara harus memperbaiki. Kalau negara apa ya nggak akan kayak gini terus. Oh iya, nanti yang mau dipajakin itu yang podcast. Iya. Podcast. Ya, yang udah banyak view-nya, yang banyak itu kayaknya ya. Iya nggak sih? Ini siapa nih? Orang nggak ada duitnya dipajakin gimana? Kan banyak gitu di Indonesia kan banyak tuh youtuber-youtuber. Oh, Kayak gitu. YouTuber. Influencer. Influencer. Nah, gitu ya. Sobat ngaji ID dimanapun berada, memang parah banget ya kalau misalkan remaja pada saat ini banyak yang FOMO seperti itu. Memang ketika kita kuliti sampai ke tuntas-tuntasnya, memang pendidikan kita yang bobrok kayak gitu ya. Dalam tanda kutip itu memang tanda tanyanya itu ada apa dengan pendidikan kita kayak gitu ya. Jadinya orang tuh berpikir ya nggak apa-apa. Dia tuh nggak berpikir bahwasanya ini berdampak dengan akidahnya, mungkin dia bisa jadi berdampak dengan akhlaknya dia gitu. Dia seharusnya tuh apa-apa itu lihat dulu, dan ketika itu salah ingat kepada Allah kayak gitu ya. Nah kayak gitu lah sobat ngaji ID dimanapun berada, jangan lupa komen, nggak apa-apa kalau misalkan punya pandangan tersendiri tentang S-Line, pendidikan dan macam-macam sebagainya yang kita kupas sekarang ini, monggo, nggak apa-apa. Insya Allah nanti ditampung pertanyaannya.
Jawaban maksudnya, jawabannya mesti ada gitu. Tambung doang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.